Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqnal ilma ma yanfa'una warzuqnal amala ma 'allamtana. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida. Ahibatil kiram ma'azzani wa a'azzakumullah. Kita sampai pada pembahasan tentang Qiyamul Lail, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan tentang bagaimana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat witir. Maka sebagai pelengkap dari pembahasan salat al-witir, maka kita akan mempelajari tentang Qiyamul Lail. Qiyamul Lail menurut jumhurul fuqaha adalah salatut tatawwu'i fil laili ba'da an-naumi fi ayyi lailatin min layaliyal 'am. Jadi Qiyamul Lail itu atau salat tahajud menurut jumhurul fuqaha adalah salat malam yang dilakukan setelah seseorang itu tidur di setiap malam-malam dalam setahun. Nah, ini adalah makna daripada sholatul lail atau makna daripada sholatul tahajud. Jadi ia adalah amalan ibadah sholat sunnah yang dilakukan oleh seorang muslim setelah ia terbangun dari tidurnya di setiap malam-malam dalam setahun. Nah, ini adalah makna daripada sholatul lail. Meskipun juga diperbolehkan untuk yang namanya sholat malam ini atau sholat tahajud atau qiyamul lail ini diperbolehkan untuk dilakukan oleh seseorang sebelum ia tidur. Jadi tidak dipersyaratkan harus tidur terlebih dahulu. Namun memang jumhurul fuqaha menyebutkan bahwasanya qiyamul lail itu adalah amalan ibadah sholat sunnah yang dilakukan setelah seseorang itu bangun dari tidurnya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dan anjuran daripada Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ini adalah amalan ibadah salat sunnah yang sangat-sangat luar biasa keutamaannya. Semoga Allah karuniakan kita keistiqomahan, kemudahan di dalam melaksanakan amalan ibadah ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an memotivasi, memuji hamba-hambanya yang menjaga amalan ibadah Qiyamul Lail, yang mana diantaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keutamaan daripada orang yang melaksanakan Qiyamul Lail, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang bertakwa, seperti di dalam surat Adz-Dzariyat pada ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-18, di mana Allah berfirman, Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu berada di dalam surga-surga atau di dalam kebun-kebun surga dan mata air kata Allah. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Di mana mereka mengambil yang namanya karunia yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berbuat ihsan di dalam kehidupan dunia. Lalu Allah sampaikan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dan mereka itu ketika di malam hari mereka menghidupkan malamnya, sedikit saja mereka beristirahat di malam hari dan mereka menghidupkan malam-malam mereka. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan ketika di akhir malam mereka memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir malam mereka memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah menyebutkan sifat orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka berbuat ihsan
di dalam kehidupan dunianya, lalu kemudian mereka adalah orang-orang yang senantiasa menghidupkan malam-malam mereka dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan kepada Allah di akhir-akhir malam mereka. Nah, maka ahibatil kiram a'azzani wa a'azzakumullah, dan beberapa ayat lain yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang keutamaan daripada qiyamul lail. Yang kedua di antara keutamaan salat malam ini, salat malam ini adalah sebaik-baik salat seperti disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayatnya Al-Imam Muslim dari hadisnya Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah menyampaikan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu salati afdalu ba'dal maktubah, wahai Rasulullah, salat apakah yang paling utama setelah salat yang wajib? Maka lalu kemudian Rasulullah menyampaikan, as-salatu fi jawfil lail, ia adalah salat yang dilakukan di pertengahan malam. Baru kemudian ketika Nabi ditanya, fa ayyus siyami afdalu ba'da Ramadan, puasa apakah yang paling utama setelah puasa Ramadan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, syahrullahil muharram, yang paling utama adalah berpuasa di bulan Muharram. Nah, maka syahid daripada hadis ini adalah ketika Nabi ditanya, salat apa wahai Rasulullah yang paling utama setelah salat-salat yang wajib itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, as-salatu fi jawfil lail, adalah amalan ibadah salat yang dilakukan oleh seseorang di malam hari. Itu maksudnya adalah salat-salat malam ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian salat malam ini pada poin yang ketiga disebutkan ia merupakan penyebab masuk surga dengan kenikmatan di dalamnya. Nah, gitu ya. Hal ini disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tirmidzi dengan sanad yang sahih, di mana Nabi di dalam hadisnya Abdullah bin Salam menyampaikan, ayyuhan nas, kata Nabi, wahai sekalian manusia, afsyus salam, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, berikanlah makan, wasilul arham, sambunglah ikatan tali persaudaraan, wasallu bil laili wan nasu niyam, lalu laksanakanlah salat di malam hari di saat umat manusia itu tidur, tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Nah, maka ahibatil kiram a'azzani wa a'azzakumullah, kata Nabi di dalam hadis ini, di antara amalan yang dapat memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah wasallu bil laili wan nasu niyam, laksanakanlah salat di malam hari di saat umat manusia itu sedang terlelap dalam tidurnya. Ya, maka niscaya kalian akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha, a'addallahu liman at'ama at-ta'am wa afsha salam wa shalla bil laili wan nasu niyam. Kata Nabi, di dalam surga Allah itu terdapat satu ruangan yang mana bagian luarnya itu terlihat dari bagian dalamnya dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya, di mana Allah mempersiapkan kenikmatan tersebut bagi mereka yang bersedekah, bagi mereka yang memberikan makan kepada orang lain, lalu kemudian mereka yang menebarkan salam, dan mereka yang senantiasa melaksanakan sholat di malam hari di saat umat manusia itu terlelap, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian di antara keutamaan daripada melaksanakan qiyamul lail, ahibatul kiram, pada poin yang keempat, pelaksanaan qiyamul lail ini adalah waktu terdekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi di dalam riwayatnya Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Nabi menyampaikan, aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir. Keadaan terdekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika mereka berada di akhir malam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keadaan seorang hamba atau keadaan Allah terdekat dengan hamba-hambanya itu adalah ketika seorang hamba berada di akhir malam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka sa'ati fakun. Maka barang siapa yang mampu untuk ia menjadi orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala pada waktu tersebut, maka hendaklah dia menjadi orang itu, kata Nabi.
Karena di dalam hadis yang lain memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala itu di setiap sepertiga malam terakhir, di setiap malamnya itu turun ke langit dunia. Nah, ini menunjukkan bahwa keadaan Allah paling dekat dengan hamba-hambanya adalah ketika hamba-hambanya ini menghidupkan malam-malamnya, terutama ketika mereka berada di sepertiga malam terakhirnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian yang kelima di antara keutamaan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail ini adalah orang-orang yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Nabi menyampaikan, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla. Allah itu merahmati seorang laki-laki yang berdiri melaksanakan sholat di malam hari, kata Nabi SAW. Wa aiqadha imra'atahu, lalu kemudian ia pun juga membangunkan istrinya, fasallat, lalu kemudian istrinya pun juga sholat. Nah, ini dirahmati oleh Allah, kata Nabi. Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari lalu kemudian melaksanakan sholat malam, lalu ia bangunkan istrinya dan juga melaksanakan ibadah sholat malam. Fa'in abad, kalau misalkan istrinya itu enggan dibangunkan, nadhaha fi wajhihal ma', maka sang suami ini memercikkan air ke wajah istrinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini bapak-bapak ada yang pernah seperti itu? Ada yang pernah bangun terus kemudian bangunkan istrinya, enggak bangun diciprati pakai air. Paginya enggak dimasakin setelah itu ya. Nah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini orang seperti ini dirahmati oleh Allah. Bangun malam, sholat, bangunkan istrinya, juga sholat istrinya. Kalau misalkan berat, maka dipercikkan air pada wajahnya, kata Nabi. Dan sebaliknya kata Nabi, wa rahimallahu imra'atan, Allah merahmati seorang wanita qamat minal laili fa shallat, yang lalu kemudian wanita itu pun bangun di malam hari lalu melaksanakan ibadah salat. Wa aiqadhat zawjaha fa shalla, lalu kemudian ia pun membangunkan suaminya dan suaminya pun juga melaksanakan salat malam. Fa in aba nadhahat fi wajhihi alma, maka kalau misalkan suaminya ini agak sulit dibangunkan, maka ia percikkan, ya, pada wajahnya, ia percikkan air pada wajahnya, kata Nabi SAW. Nah, maka syahid yang dapat kita petik di dalam hadis ini adalah ketika Nabi menyampaikan rahimallah, Allah itu merahmati, ya, Allah Subhanahu wa taala merahmati hamba-hambanya yang melaksanakan qiyamul lail. Lalu kemudian yang keenam, mahabbatil kiram azzani wa azzakumullah. Melaksanakan qiyamul lail ini merupakan kebiasaan orang-orang soleh, gitu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayatnya disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam Al-Irwa, disebutkan juga di dalam Sahihul Jami' dengan sanad yang sahih tentunya. Nabi bersabda, "Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihin qablakum." Hendaklah kalian menjaga yang namanya salat malam, karena salat malam ini merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Nah, ya. Wa qurbatun ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, wa manhatun 'anil itsmi wa takfirun lisayyi'at, menjadi penghalang seseorang untuk melakukan dosa dan kesalahan dan menjadi penghapus dosa seseorang. Nah, maka ini diantara keutamaan yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam melaksanakan qiyamul lail. Untuk waktu pelaksanaan qiyamul lail ini memiliki kesamaan dengan waktu pelaksanaan salat witir. Jadi waktu qiyamul lail itu dari selepas isya hingga waktu subuh. Ini waktu pelaksanaan daripada qiyamul lail. Dimulai dari habis isya sampai waktu subuh, gitu ya. Di mana seorang muslim boleh untuk melaksanakan qiyamul lail ini di awal malam, di pertengahan malam ataupun di akhir malam. Gitu ya. Jadi boleh di awal, boleh di pertengahan ataupun di akhir. Di dalam hadisnya Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Anas menyampaikan, "Ma kunna nasha'u an nara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil laili musalliyan illa ra'ainah, wa la nasha'u an narahu na'iman illa ra'ainah." Ya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fath, ay inna salatahu wa naumahu kana yakhtalifu bil laili wa la yurattibu waqtan muayyanan bal bihasbi ma tayassara lahul qiyam. Kata Anas bin Malik, tidaklah kami itu ingin mendapati Rasulullah melaksanakan salat
di malam hari, melainkan kami mendapati Rasulullah itu sedang sholat. Dan tidaklah kami ingin mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristirahat di malam hari, kami pun mendapati Rasulullah sedang beristirahat. Artinya kalau seperti disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di dalam melaksanakan salat malam berbeda-beda, tidak dalam satu waktu yang khusus. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan qiyamul lail di waktu yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi. Jadi terkadang di awal, terkadang di pertengahan, dan terkadang di akhir. Ini yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kendati pun demikian, ahibatil kiram a'azzani wa a'azzakumullah, waktu yang paling utama untuk seorang muslim itu melaksanakan qiyamul lail itu adalah di sepertiga malam terakhir. Di sepertiga malam terakhir. Di mana cara menghitung waktu sepertiga malam itu adalah dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq, sampai masuknya waktu subuh. Maghrib ke subuh itu dibagi menjadi 3. Nah, maka di sepertiga malam terakhir itulah waktu yang paling utama untuk seseorang itu melaksanakan qiyamul lail. Karena memang seperti yang tadi kita sampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda di dalam riwayatnya Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, yanzilullahu ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul laili. Allah itu di setiap sepertiga malam itu turun ke langit dunia, dan itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap malam. Tentang bagaimana prosesnya, wallahu alam, Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui akan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, dan kita sebagai seorang muslim berkewajiban untuk mengimani apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang lalu kemudian kata Nabi, fayaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, anal malik, aku adalah raja, kata Allah, aku adalah raja. Manil ladzi yad'uni fa astajibu lahu, siapa di antara hamba-hambaku ini yang berdoa kepadaku untuk aku kabulkan doanya. Wamanil ladzi yas'aluni fa u'tiyah. Jadi kalau yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berdoa kepadaku maka niscaya aku akan mengabulkan doa-doanya. Siapa yang minta kepadaku niscaya aku akan memberikan permintaannya. Manil ladzi yastaghfiruni fa aghfirulah, dan siapa yang memohon ampunan kepadaku maka niscaya aku akan memberikan ampunan kepadanya. Nah, maka ini adalah ahibatil kiram waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengabulkan permintaan, doa, permohonan ampunan hamba-hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka ini adalah tentang waktu pelaksanaan qiyamul lail. Kesimpulannya, qiyamul lail itu bisa dilaksanakan oleh seorang muslim min ba'di salatil isya ila salatil fajr. Dari salat subuh sampai waktu pelaksanaan salat subuh. Dari waktu ba'da isya sampai masuknya waktu subuh. Nah, kalau dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu disampaikan oleh Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang qiyamul lail, Nabi menyampaikan mathna. Salat malam itu 2 rakaat, fa idza khasyiya ahadukumus subha idza shalla rak'atan wahidah fa autarat lahu ma shalla. Salat malam itu jumlah rakaatnya 22, kata Nabi. Hingga ketika kalian mengkhawatirkan akan masuknya waktu subuh, maka hendaklah ia melaksanakan salat sebanyak 1 rakaat hingga menjadikan ganjil salat yang ia laksanakan. Atau ditutup dengan salat witir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ahibatil kiram a'azzani wa a'azzakumullah adalah tuntunan di dalam waktu pelaksanaan salat malam. Selanjutnya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk jumlah rakaat salat malam, jumlah rakaat qiyamul lail, untuk jumlah rakaat qiyamul lail yang disunnahkan adalah tidak lebih dari 11 atau 13 rakaat. Dikarenakan ini adalah jumlah rakaat salat yang biasa dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam hadisnya Ummul Mukminin Aisyah, ketika Aisyah pernah ditanya tentang salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah menyampaikan sab'un wa tis'un wa 11 siwa raka'atil fajri. Nabi itu salat malamnya itu sebanyak 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat. Nah, kecuali 2 rakaat sebelum subuh, kata Ummul Mukminin Aisyah. Dalam hadisnya Abu Salamah bin Abdurrahman,
di mana ia menyampaikan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala ghairuhu ala 11 rakaah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di dalam melaksanakan salat malam di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan itu tidak lebih dari 11 rakaat. Yusalli arba'an. Nabi melaksanakan salat 4 rakaat. Fala tasal an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalathan. Jadi Nabi di dalam hadisnya dalam hadisnya Abu Salamah ibn Abdurrahman yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, disampaikan bahwasanya Nabi SAW itu melaksanakan sholat sebanyak 11 rakaat, 4-4-3. Jangan bertanya tentang kesempurnaan sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas menyampaikan kanat sholatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 13 rakaah, yakni bil-lail. Nabi itu kalau melaksanakan sholat malam jumlah rakaat yang dilaksanakan 13 rakaat. Nah, maka di sini disimpulkan ahibatil kiram azan wa azakumullah, salat malamnya Nabi SAW itu tidak lebih dari 11 hingga 13 rakaat. Hanya saja apakah boleh seorang muslim itu melaksanakan salat malam lebih daripada jumlah rakaat ini, lebih dari 11 ataupun 13 rakaat? Maka jawabannya adalah diperbolehkan, karena memang Nabi SAW yang menyampaikannya. Ketika Nabi ditanya tentang qiyamul lail, Nabi SAW menyampaikan sholatul laili mathna mathna, sholat malam itu jumlahnya 2 rakaat, tidak terbatas dengan jumlah. Nah, itu jadi boleh ketika seorang muslim memiliki semangat lebih untuk melaksanakan qiyamul lail, melebihi jumlah rakaat seperti yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW, karena masuk dalam keumuman hadis juga yang disampaikan oleh Nabi SAW. Masuk juga dalam hadis Nabi, fa inni ala nafsika bi kathratis sujud, seperti yang disampaikan oleh Nabi kepada Rabi'ah ibnu Malik ketika dia minta untuk menjadi sahabat Rasulullah di surganya Allah, orang yang menemani Rasulullah dalam surganya. Maka Nabi sampaikan, kalau begitu bantu aku di dalam mencapai apa yang engkau inginkan dengan memperbanyak sujud. Nah, ini dengan memperbanyak sujud. Nah, maka di sini ahibatul kiram azan wa azakumullah, untuk jumlah rakaat kesimpulannya adalah kalau yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasanya 11 sampai 13 rakaat saja. Namun jika seorang muslim memiliki semangat lebih untuk melaksanakan qiyamul lail, diperbolehkan untuk melaksanakan dengan jumlah rakaat yang lebih, karena memang Nabi yang memperbolehkan hal tersebut. Baik. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya adalah tuntunan di dalam qiyamul lail. Ketika seseorang melaksanakan qiyamul lail, sunnah mengawali salat malam dengan 2 rakaat ringan. Sunnah mengawali salat malam dengan 2 rakaat ringan. Dalam hadisnya Ummul Mukminin Aisyah menyampaikan, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili li yusalli iftataha salatahu bi rak'ataini khafifatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika bangun di malam hari untuk melaksanakan salat malam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlebih dahulu mengawali salat malamnya dengan salat 2 rakaat ringan. Ini karena salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan panjang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membukanya terlebih dahulu dengan salat 2 rakaat ringan. Ini di antara sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam hadisnya Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi menyampaikan, idza qama minal laili falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifatain. Seseorang itu ketika bangun di malam hari untuk melaksanakan salat, maka hendaklah ia memulainya dengan melaksanakan 2 rakaat salat ringan. 2 rakaat yang dilaksanakan dengan ringan. Maka hikmah di dalam perihal ini ahibatil kiram untuk yunasyid, untuk menjadikan seseorang itu bersemangat di dalam melaksanakan salat malamnya. Lalu kemudian yang kedua ahibatil kiram azan wa azakumullah, sunnah memanjangkan salat malam dengan tanpa memberatkan diri. Ini di antara yang disunnahkan dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jadi sunnahnya memang dipanjangkan. Dalam hadisnya Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim menyampaikan, afdhalus salati tulul qunut. Sebaik-baik salat itu adalah yang dipanjangkan. Al-Imam An-Nawawi menyampaikan, al-muradu bil qunuti hunal qiyam bi ittifaqil ulama'i fi ma alimtu. Kata Al-Imam An-Nawawi, yang dimaksudkan dengan tulul qunut adalah
panjangnya berdirinya seseorang di dalam salat, gitu ya. Wa fihi dalilun Syafi'i wa may yaqulu ka qaulih, gitu ya. Nah, maka ahibatil kiram azza wa azakumullah, namun tentunya ahibatil kiram dengan tanpa memberatkan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri di dalam hadisnya Hudzaifah menyampaikan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara al-Baqarah. Nabi itu di dalam salat malamnya membaca surat Al-Baqarah, wan Nisa wa Ali Imran fi rak'atin. Jadi Nabi dalam melaksanakan salat malamnya itu, Nabi itu membaca Al-Baqarah, lalu kemudian membaca An-Nisa, lalu kemudian membaca surat Ali Imran di dalam satu rakaat. Gitu ya. Kalau kita surat pendek apa yang dibaca kan? Kalau tidak mampu menyamai Nabi, ya setidaknya kita lakukan semampu yang kita mampu. Dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud menyampaikan shallaitu ma'a Rasulillah fa'atal. Satu ketika aku itu melaksanakan salat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka oleh Nabi salatnya dipanjangkan. Ya, hatta hamamtu bi amrin su, sampai aku itu katanya Abdullah bin Mas'ud menginginkan satu keburukan. Ya. Wa ma hamamta bihi, ditanya Abdullah bin Mas'ud, apa yang dimaksudkan keburukan yang kau inginkan? Maka katanya Abdullah bin Mas'ud, hamamtu an ajlisa wa ada'uhu. Aku berkeinginan untuk aku membatalkan salatku dan aku meninggalkan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari saking panjangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat beliau. Nah, maka ini ahibatil kiram azzani wa azzakumullah adalah sunnah, ya. Ini adalah sunnah yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam melaksanakan salat malam, gitu ya. Namun dengan tanpa memberatkan diri, karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau pada poin yang keempat itu, jika malas melaksanakan salat malam hendaknya istirahat. Jika telah kembali semangat barulah melaksanakan salat. Nah, gitu ya. Jadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik dalam riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pernah masuk ke masjid Nabi mendapati ada tali yang diikat antara kedua tiang masjid. Maka Nabi pada saat itu bertanya, "Mahadza, ini apa?" kata Nabi. Qalu li Zainab tusalli, ini miliknya Zainab wahai Rasulullah. Tali ini miliknya Zainab untuk dia melaksanakan sholat. Fa idza kasalat aw fatarat amsakat bihi, di mana Zainab ini kalau misalkan sholat malam lalu kemudian malas, lalu kemudian lemah di dalam melaksanakannya, maka Zainab ini sambil pegangan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hulluhu, sudah dilepaskan saja kata Nabi. Liyusalli ahadukum nasyatah, orang itu hendaknya melaksanakan sholat malam dalam keadaan segarnya, dalam keadaan semangatnya hendaknya dia melaksanakan sholat malam. Fa idza kasala aw fatara falyarqud, kalau misalkan dia sedang lemah di dalam melaksanakan sholat malam, maka hendaklah dia beristirahat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka seorang muslim memang yang pertama disunnahkan untuk memanjangkan salat malamnya. Namun kalau ia tidak mampu melakukan hal tersebut, fa biqadril istita'ah, yang mampu untuk melaksanakan salat 11 sampai 13 rakaat di dalam malam-malam yang ia lewati, fa biha wa ni'mah. Kalau tidak mampu ya dilaksanakan sesuai kemampuannya. Mampunya hanya dua dengan witir misalkan. Bahkan mampunya hanya 2 rakaat lalu kemudian mampunya dengan witir, ya sudah diistiqomahkan. Bahkan mampunya hanya witir saja misalkan, ya sudah diistiqomahkan. Kalau seperti disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun itu hanya sedikit. Tapi kalau mampu semakin meniru apa yang dilakukan oleh Nabi tentunya lebih utama. Saddidu wa qaribu, laksanakan seperti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 100%. Kalau misalkan tidak mampu maka mendekatlah dari apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lalu kemudian yang ketiga, diperbolehkan untuk seseorang itu ahibatil kiram azzan wa azzakumullah. Sebentar. Hadis yang juga berkaitan dengan yang kita sampaikan pada poin yang kedua, Nabi pernah menyampaikan, "Idza qama ahadukum minal laili", gitu ya. "Idza na'isa ahadukum fi sholati falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum." Orang kalau salat malam lalu ngantuk maka hendaklah dia beristirahat, kata Nabi SAW dalam hadis Aisyah, sampai rasa kantuknya itu hilang. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la'allahu yadhhabu yastaghfiru fa yasubbu nafsah.
Karena khawatir kalau misalkan dia sholat malam dalam keadaan ngantuk, khawatir kalau dia itu seakan memohon ampunan kepada Allah padahal mencela dirinya sendiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ahibatil kiram azan wa azakumullah. Lalu kemudian yang ketiga, diperbolehkan untuk melaksanakan sholat malam dengan berdiri ataupun duduk. Nah, ini boleh. Gitu ya. Kalau kebiasaan sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Nabi SAW terkadang melaksanakan sholat malamnya itu berdiri full. Nabi melaksanakan sholat malamnya berdiri full, gitu ya. Lalu kemudian terkadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya, annahu kana yusalli qa'idan wa yarka'u qa'ida, gitu ya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terkadang melaksanakan sholat malam dalam keadaan duduk. Jadi sholat malam dilaksanakan dalam keadaan duduk itu boleh, karena kalau sholat sunnah itu berdiri bukan bagian dari rukun sholat, ya. Tapi kalau sholat wajib ya berdiri, ini rukunnya sholat, harus dilaksanakan kecuali tidak mampu. Tapi kalau sholat sunnah itu boleh dilaksanakan dalam keadaan duduk, boleh dilaksanakan dalam keadaan duduk, ya. Nah, bahkan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu menggabungkan antara sholat malam berdiri dan duduk. Ini yang juga pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam hadisnya Aisyah menyampaikan lam yamut an-nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hatta kana kathiru min sholatihi wa huwa jalis. Nabi tidaklah meninggal dunia hingga kebanyakan sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilaksanakan dalam keadaan duduk. Jadi kalau misalkan sakit atau misalkan dalam keadaan tidak sehat, ya, dalam keadaan lelah, boleh untuk yang namanya seorang muslim itu melaksanakan sholat malamnya dalam keadaan duduk. Aisyah juga menyampaikan kana Rasulullah SAW yusalli lailan tawilan qa'imah wa lailan tawilan qa'ida fa idza shalla qa'iman raka'a qa'imah wa idza shalla qa'idan raka'a qa'ida. Nabi itu pernah melaksanakan sholat malam dalam keadaan berdiri, ya, dengan sholat yang panjang, kata Aisyah. Dan Nabi juga pernah melaksanakan sholat malam dalam keadaan duduk, ya. Dan Nabi ini kalau misalkan sholatnya dilaksanakan dalam keadaan berdiri, maka rukuknya mengikuti, ya. Kalau dilaksanakan sholat itu dalam keadaan duduk, maka rukuknya pun juga mengikuti, ya. Jadi Nabi pun rukuk dalam keadaan duduk. Nah, ini kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara berdiri dan duduk di dalam sholat malamnya. Jadi kalau seperti disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli jalisan fa yaqra'u wa huwa jalis fa idza baqiya min qira'atihi qadra ma yakunu 30 aw 40 ayah qama fa qara'a wa huwa qa'im thumma raka'a thumma sajada thumma yaf'alu fi ar-rak'ati ats-tsaniyati mithlu dzalik. Kata Ummul Mukminin Aisyah, Nabi itu biasanya juga melaksanakan sholat dalam keadaan duduk. Sampai ketika sudah tersisa 30 atau 40 ayat Nabi berdiri, lalu kemudian rukuk, lalu kemudian sujud, lalu kemudian ke rakaat berikutnya Nabi kembali duduk. Kalau sudah tinggal beberapa ayat Nabi berdiri, lalu kemudian rukuk, lalu kemudian sujud. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, intinya yang hendak kita sampaikan, ahibatil kiram, diperbolehkan pada poin yang ketiga untuk seseorang melaksanakan sholat malam dengan keadaan berdiri atau duduk, dan tentunya berdiri lebih utama. Jadi kalau orang yang sholat sunnahnya itu dilaksanakan dalam keadaan berdiri, pahalanya lengkap. Nah, kalau duduk, nah maka pahalanya itu setengah dari pahalanya orang yang berdiri, setengah dari pahalanya orang yang berdiri. Baik. Yang keempat, jika sedang malas melaksanakan sholat malam, hendaknya ia beristirahat. Jika telah kembali semangat, barulah melaksanakan sholat. Tapi masalahnya kalau kita sedang malas mau sholat malam, bawa istirahat bablas gitu ya, tahu-tahu subuh aja begitu. Tapi kalau misalkan bisa beristirahat sejenak lalu kemudian sholat malam, nah maka ini diantara yang dituntunkan oleh Nabi SAW, seperti yang tadi kita sebutkan. Baik. Lalu kemudian yang kelima, disunnahkan membaca Al-Quran dengan tartil, memperindah bacaan dan mentadabburinya dengan mengeraskan atau memelankan bacaan. Allah menyampaikan warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hafsah menyampaikan kana Rasulullah SAW yaqra'u bis surati falyurattiluha hatta takuna atwala minha. Ya. Jadi Nabi SAW itu membaca ayat-ayat Al-Qur'an itu dengan tartil. Nah, ini ahibatul kiram, azzani wa azzakumullah,
adalah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Kalau disampaikan oleh Ummu Salamah ketika beliau ditanya tentang bacaan sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka fana'atat qira'atahu fa idza hiya tan'atu qira'atahu mufassarah harfan harfa. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu membaca ayat-ayat Al-Quran itu sepotong-sepotong. Gitu ya, jadi dibaca dengan tartil, dengan tilawah. Ini adalah bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayatnya Al-Imam Al-Bukhari, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Anas ibnu Malik ditanya tentang bagaimana bacaan Al-Quran Nabi di dalam sholat, maka disampaikan oleh Anas kanat madda. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memanjangkan bacaan sholatnya. Tsumma qara'a bismillahirrahmanirrahim, yamuddu bismillah wa yamuddur rahman wa yamuddur rahim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi dibaca dengan tartil. Nah, ini adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya Ummu Salamah menyampaikan anna Rasulullah kana yuqatti'u qira'atahu ayatan ayah. Nabi itu biasanya ketika membaca ayat-ayat Al-Qur'an, Nabi itu memotong ayat per ayat. Gitu ya, ayat per ayat. Gitu ya. Jadi Nabi membaca alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Nah, seperti itu. Sebagaimana disampaikan oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Meskipun ya boleh seseorang itu membaca bacaan Al-Qur'annya itu dengan cepat, boleh-boleh saja, atau menyambung antara ayat satu dengan ayat yang lainnya diperbolehkan. Tapi di antara kebiasaan Nabi di dalam membaca ayat Al-Qur'an itu adalah membacanya dengan tartil. Baik. Yang ketujuh adalah memperbanyak berdoa di akhir malam. Gitu ya. Sebelumnya kalau misalkan seorang muslim melaksanakan sholat malam, boleh mengeraskan bacaannya, boleh juga memelankan bacaannya. Nah, gitu ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang terkadang sholat malam itu dengan mengeraskan bacaan, dan terkadang Nabi SAW melaksanakan sholat malam dengan memelankan bacaannya. Jadi di dalam hadisnya Abdullah bin Abi Qais, ia pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, akanan Nabi SAW yajharu bi sholatihi am yukhafitu biha. Nabi itu kalau sholat malam apa mengeraskan bacaan atau memelankannya? Maka disampaikan oleh Aisyah, rubbama jahara bi sholatihi wa rubbama khafata biha. Jadi Nabi itu terkadang memang membaca bacaan sholat malamnya itu dengan keras, terkadang Nabi membacanya dengan pelan, gitu ya. Maka lalu kemudian katanya Abdullah bin Abi Qais, Allahu Akbar, alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kelapangan di dalam permasalahan ini. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi boleh sholat malam sambil mengeraskan bacaannya, dan boleh juga melaksanakan sholat malam dengan memelankan bacaannya. Nah, kalau kebiasaan sahabat Abu Bakar dan Umar, kalau Abu Bakar itu biasanya membaca bacaan sholat malamnya itu dengan memelankan bacaan. Sementara kalau Umar Ibnul Khattab itu biasanya membaca bacaan sholat malamnya itu dengan mengeraskan bacaannya. Nah, maka semuanya boleh dilakukan oleh seorang muslim. Lalu kemudian ahibatil kiram azza wa jazakumullah, yang keenam, memperbanyak berdoa di akhir malam, di dalam sholat dan di luar sholat. Gitu ya. Jadi kalau seperti disampaikan oleh Nabi di dalam hadisnya Jabir bin Abdullah dalam riwayat Muslim, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailah. Ya. Jadi di malam hari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang muslim itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk urusan dunia dan akhiratnya, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia minta, dan itu di setiap malam. Ya, dan itu di setiap malam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi memperbanyak berdoa di akhir malam. Nah, jadi kalau tadi kita sampaikan, Allah itu kalau di sepertiga malam itu mengabulkan semua permintaan hamba-hambanya. Lalu kemudian yang ketujuh adalah membangunkan keluarga yang lain untuk sholat malam, seperti yang tadi kita sampaikan. Lalu kemudian yang kedelapan, sunnah berbaring sebelum subuh setelah sholat malam. Nah, ini diantara sunnahnya Nabi SAW. Habis sholat malam itu biasanya Nabi berbaring. Ini jika seorang muslim itu aman dari yang namanya ketiduran. Nah, jadi ini kebiasaan Nabi, karena sholat malamnya panjang,
Sebelum masuk waktu subuh biasanya Nabi itu beristirahat sejenak, baring ke anggota tubuh sebelah kanannya. Ini Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita gampang terlelap, baring sedikit bisa bisa bablas saat subuhnya. Kalau misalkan bisa dikhawatirkan terjadi seperti itu, ya tidak ada masalah tidak melakukan hal ini. Cuman ini memang diantara yang biasa dilakukan oleh Nabi. Lalu kemudian yang ke-9, dimakruhkan meninggalkan sholat malam bagi yang telah terbiasa. Gitu ya. Ya Abdullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr, Nabi menyampaikan, ya Abdullah, wahai Abdullah bin Amr, la takun mithla fulan. Janganlah engkau seperti fulan, kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Dulu ia adalah orang yang istiqomah salat malam, lalu kemudian ia tinggalkan salat malam, kata Nabi SAW. Jadi hendaklah kita senantiasa berupaya untuk bisa melaksanakan salat malam ini. Minimal witirnya. Kalau tidak mampu lengkap, minimal witirnya. Kalau mampu dilaksanakan secara sempurna seperti yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian selanjutnya, ahibatul kiram, adalah sebab-sebab yang dapat membantu seorang muslim untuk qiyamul lail. Ya. Adalah yang pertama, laksanakan amalan ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, laksanakan amalan ibadah qiyamul lail ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan membantu seseorang untuk dapat melaksanakan qiyamul lail. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi, sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatannya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya pahala yang diperoleh oleh seseorang tergantung dari apa yang diniatkan. Yang kedua adalah mengetahui keutamaan qiyamul lail. Mengetahui keutamaan qiyamul lail. Dengan seseorang mengetahui keutamaannya, nah ini akan lebih memudahkan dia, memotivasi dia untuk dapat istiqomah melaksanakan qiyamul lail. Ini adalah amalannya orang-orang yang bertakwa, orang-orang soleh, orang-orang yang berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalan yang dapat mendatangkan rahmat dan cinta Allah Subhanahu wa taala, amalan soleh yang biasa dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Nah, maka ini ahibatul kiram adalah di antara keutamaannya. Maka mengetahui keutamaan qiyamul lail ini merupakan di antara cara yang dapat kita lakukan untuk dapat istiqomah. Yang ketiga, ahibatul kiram, adalah tidur siang jika dimudahkan. Ya, tidur siang jika dimudahkan dan bersegera tidur malam. Nah, ini di antara yang bisa dilakukan. Gitu ya. Tidur siang ini di antara tuntunan Nabi SAW. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka bersegera dengan tidur malam. Kalau tidur malamnya segera, itu insya Allah bangun malamnya lebih mudah. Tapi kalau tidur malamnya terlambat, nah biasanya bangun malamnya agak berat. Jadi kalau seperti disampaikan oleh banyak para asatidzah, bahwa yang namanya bangun malam itu bukan sekedar tentang bangunnya, tapi tentang kapan ia istirahatnya. Kalau istirahatnya lebih awal, insya Allah bangunnya akan lebih mudah. Dan memang Nabi SAW punya kebiasaan seperti itu. Karena yakrahun nauma qablaha wal haditha ba'daha. Nabi punya satu kebiasaan, kalau sebelum Isya itu Nabi tidak suka tidur sebelum Isya, dan setelah salat Isya Nabi SAW itu tidak suka banyak berbicara setelah salat Isya. Nah, gitu, kalau sudah tidak ada kegiatan yang bermanfaat, maka biasanya Nabi mengisi waktunya dengan beristirahat. Lalu kemudian di pertengahan malam biasanya bangun, gitu ya, atau di sepertiga malam Nabi SAW biasanya bangun. Nah, maka ini ahibatul kiram yang tiga. Lalu kemudian yang keempat, ketika hendak tidur meniatkan untuk bangun malam. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh seorang muslim. Nabi di dalam hadisnya Abu Darda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, Nabi bersabda, "Man ata ila firashihi wa huwa yanwi ayyaqum." Barang siapa yang hendak beristirahat di malam hari, lalu kemudian dia berniat untuk bangun malam, ayyaquma fayusalli minal lail, lalu dia berniat untuk bisa bangun malam, faghalabathu ainuhu hatta yusbih kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu shadaqatun alaihi min rabbih. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hendak tidur lalu niat untuk bangun malam. Nah, di sini yang dapat kita garis bawahi. Jadi kalau kita mau tidur itu kita bisa niatkan, ya Allah bangunkan hambamu nanti di sepertiga malam, atau mudahkan hambamu untuk bisa melaksanakan sholat malam nanti. Nah, ini disunnahkan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah niat untuk bangun malam,
Tapi ternyata dia kalah sama ngantuknya sampai masuk waktu subuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidurnya ini adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan sudah berusaha menempuh sebabnya tapi kok masih sulit, ya sudah. Gitu ya. Tapi di sini dapat kita petik pembelajaran, orang sebelum tidur itu hendaknya meniatkan. Nah, dengan seperti itu dia akan lebih mudah untuk dia dapat bangun ketika ia berada di pertengahan malam atau di sepertiga malamnya. Baik. Lalu kemudian yang kelima adalah tidur dalam keadaan berwudu. Ini sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian berbaring ke arah kanan dan membaca zikir-zikir sebelum tidur. Nah, ini dapat kita jaga. Ya, berwudu lalu kemudian membaca zikir-zikir sebelum tidur, lalu kemudian tidur dengan berbaring ke sebelah kanan, ini akan memudahkan seseorang untuk dapat bangun malam. Lalu kemudian yang keenam, jika khawatir tidak dapat bangun malam atau dapat khawatir ini kebiasaan kita tidak bisa bangun malam, maka sunnah yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melaksanakan salat witir sebelum tidur. Nah, ini sunnahnya. Wa an utira qabla an anam, kalau seperti disampaikan oleh Abu Hurairah, gitu ya, Nabi mewasiatkan kepadaku tentang 3 hal yang mana salah satu di antaranya adalah salat witir sebelum seseorang itu tidur. Lalu kemudian ahibatil kiram azza wa azakumullah, yang ketujuh ketika terbangun membaca zikir bangun tidur. Biasanya menggosok gigi dan berwudu. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Kalau sudah bangun dari tidur kita, gitu ya, maka jangan lupa untuk membaca zikir. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad. Orang kalau tidur itu sama syaitan diikat 3 ikatan. Gitu ya. Yadribu ala kulli uqdatin makanaha. Jadi dipererat oleh syaitan itu di tiap-tiap ikatan tersebut. Alaika lailun tawil farqud. Jadi kalau misalkan terbangun maka syaitan itu membisikkan, gampang masih malam. Jadi masih panjang malam, jangan terburu-buru bangun. Kira-kira ada yang pernah merasakan begitu? Apa setiap malam merasakan? Bangun malam gitu ya, lalu kemudian jadi perasaan itu masih jam berapa gitu ya, si kurang tidur lagi. Nah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu ya, fa idza staiqadha wa dzakarallaha ta'ala in halat 'uqdah. Jadi dari 3 ikatan itu orang kalau bangun, kata Nabi, lalu berzikir, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah, maka 1 ikatan itu akan terlepas, kata Nabi. Fa in tawadda'at in halat 'uqdah. Kalau diikuti dengan berwudu maka akan terlepas 1 ikatan yang berikutnya. Ya. Fa in shalla in halat 'uqdah. Kalau misalkan dia laksanakan sholat setelah itu, maka ikatan yang ketiga pun juga terlepas. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafs. Maka di pagi hari ia akan merasakan semangat, ya, enak di dalam menjalani hari tersebut. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Tapi kalau tidak seperti itu maka ia akan melewati harinya dengan rasa malas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di antara yang dapat kita lakukan ketika kita terbangun dari tidur kita adalah membaca zikir bangun tidur. Lalu kemudian sunnah bersiwak ini adalah sunnah yang memang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sambil kita berwudu, sebelum berwudu kita menyikat gigi kita. Di antara kebiasaan Nabi itu kalau bangun malam karena yashusufahu bisiwak. Nabi membersihkan gigi-giginya, mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan siwak, gitu ya. Lalu berwudu, lalu kemudian diikuti dengan sholat, maka yang seperti itu akan menjadikan seorang muslim lebih mudah untuk melaksanakan qiyamul lail. Nah, maka ini ahibatul kiram adalah materi yang dapat kita sampaikan di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Untuk selanjutnya jika ada pertanyaan kita persilakan. Alhamdulillah kalau sudah jelas, semoga apa yang kita sampaikan dapat memberikan kemanfaatan. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa akhir majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Alima an lan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an.
علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم